Kenalan dulu yuk. Saya Kamila Rahma. Saya Pina Amelia. Saya Siti Windy Nur Isnayani. Saya Nur Piana. Saya Muhammad Rizky Ilahi. Nama saya Muhammad Jidan Andriawan. Saya Muhammad Aziz Hidayat. Mari kita mulai belajar. Yang pertama, mengenai neraca pembayaran. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai neraca pembayaran. Sebenarnya apa sih neraca pembayaran itu? Nah, secara simpel, neraca pembayaran adalah semacam tempat untuk mencatat transaksi dari perdagangan internasional. Mari kita lihat berita ini. Ini berita menunjukkan bahwa negara Indonesia mengekspor kelapa sawit ke negara Jepang. Dari video tersebut, baik Indonesia maupun Jepang pasti akan mencatatnya pada neraca pembayaran. Karena Indonesia sebagai negara yang mengekspor, maka Indonesia dapat uang, dan Jepang akan mengeluarkan uang dalam mata uang asing. Dalam neraca pembayaran, dikenal ada istilah debit dan kredit. Suatu transaksi akan dicatat di sisi debit atau di sisi kiri neraca pembayaran saat transaksi tersebut menyebabkan negara mengeluarkan mata uang asing. Sebaliknya, suatu transaksi akan dicatat di sisi kredit atau di sisi kanan neraca pembayaran saat transaksi tersebut mengakibatkan negara menerima mata uang asing. Tadi, negara manakah yang akan mencatat di sisi debit atau kredit? Jelaslah bahwa negara Jepang akan mencatat di sisi debit karena sebagai negara importir, dan negara Indonesia mencatatnya di sisi kredit karena sebagai eksportir. Intinya, setiap transaksi yang menyebabkan mata uang asing keluar dicatat di sisi debit, dan setiap transaksi yang menyebabkan mata uang asing masuk dicatat di kredit. Komponen neraca pembayaran terdiri dari 3. Yang pertama, neraca berjalan atau current account. Yang kedua, neraca modal atau capital account. Yang ketiga, neraca moneter atau monetary account. Nah, kita bahas dulu yang neraca berjalan. Neraca berjalan juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, neraca barang atau neraca perdagangan. Neraca ini mencatatkan saksi ekspor dan impor barang-barang saja, baik barang mentah maupun barang jadi. Contohnya seperti Indonesia yang mengekspor kelapa sawit ke Jepang yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Pokoknya semua transaksi barang pasti akan dicatat dalam neraca ini. Yang kedua, neraca jasa. Neraca jasa mencatat transaksi penerimaan jasa dari negara lain atau pemberian jasa kepada negara lain. Contoh bidang jasanya yakni yang pertama tenaga kerja, kemudian transportasi, asuransi, pariwisata. Indonesia banyak memberikan jasa kepada negara lain dalam hal tenaga kerja, misalnya TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Jadi, semua transaksi jasa akan dicatat pada neraca ini. Yang ketiga, transfer berjalan atau neraca unilateral. Nah, jadi semua hibah dan hadiah yang diterima dalam bentuk barang maupun uang, contohnya, sekarang, ketika dalam kondisi pandemi ini, banyak sekali negara lain yang menyumbang APD atau alat pelindung diri ke negara kita. Nah, transaksi ini akan dicatat pada neraca berjalan dan yang namanya hibah tidak ada kewajiban untuk pengembalian atas sesuatu yang dihibahkan tadi. Neraca modal atau capital account adalah neraca yang digunakan untuk mencatat transaksi arus keluar masuknya modal jangka pendek dan modal jangka panjang suatu negara. Bedanya apa? Modal jangka pendek masa berlakunya di bawah 1 tahun. Contohnya, kredit perdagangan, deposito luar negeri, pembelian surat berharga jangka pendek. Ini adalah 3 transaksi jangka pendek yang tentu dicatat dalam neraca modal. Kemudian, modal jangka panjang.
Modal yang masa berlakunya lebih dari 1 tahun, contohnya investasi langsung ke luar negeri atau dari luar negeri, pembelian surat berharga jangka panjang atau investasi portofolio, pinjaman jangka panjang. Neraca moneter atau neraca lalu lintas. Moneter atau monetary itu digunakan untuk pencatatan tentang perubahan devisa. Pernah mendengar kata devisa? Pasti pernah lah. Dan itu juga kan dibahas lebih lanjut oleh teman saya. Intinya adalah alat tukar. Jadi cadangan devisa adalah kekayaan negara, alat tukar perdagangan internasional yang ada di bank sentral. Lanjut, cadangannya akan bertambah dan berkurang. Jika impor lebih besar daripada ekspor, maka cadangan devisa turun. Dan sebaliknya, jika ekspor lebih besar daripada impor, maka cadangan devisa akan bertambah. Nah, sudahlah kita membahas semua komponen neraca pembayaran. Jadi, neraca berjalan mencatat transaksi ekspor, impor, dan hibah. Neraca modal mencatat transaksi modal jangka panjang dan jangka pendek. Neraca moneter mencatat perubahan devisa. Mari kita analisis neraca pembayaran. Bisa kita lihat, neraca kadang berat sebelah. Nah, ini juga berpengaruh terhadap neraca pembayaran. Asal kita tahu, ada 3 kondisi neraca pembayaran. Yang pertama surplus, yang kedua berimbang, dan yang ketiga defisit. Kita bahas dulu, apa itu surplus? Surplus terjadi jika kredit lebih besar daripada debit, sehingga negara kita untung karena devisa yang masuk lebih besar daripada devisa yang keluar. Kemudian yang kedua berimbang. Berimbang terjadi ketika debit sama dengan kredit, sehingga devisa yang masuk dan keluar sama saja. Kemudian yang terakhir defisit. Defisit terjadi ketika debit lebih besar daripada kredit, sehingga devisa yang masuk lebih sedikit dibandingkan devisa yang keluar. Yang kedua, kita akan membahas mengenai devisa. Nah, setelah tadi kita mempelajari mengenai neraca pembayaran, maka di sini kita akan membahas mengenai devisa. Sebelumnya, tahukah kalian selama bulan Januari sampai Mei tahun 2019 kemarin, uang yang dikirim TKI ke Indonesia mencapai 12,79 triliun. Besar bukan? Nah, uang yang dikirim tersebut berupa devisa. Wajar saja TKI sering disebut sebagai pahlawan devisa. Pada subtopik yang berbeda, tadi kita sering sekali menyinggung mengenai devisa. Lalu, apa yang dimaksud devisa itu? Secara sederhana, devisa adalah setiap benda yang dapat digunakan untuk membayar transaksi perdagangan internasional. Devisa bisa diakui sebagai aset atau kekayaan negara. Devisa ini bisa bertambah dan berkurang. Selanjutnya, tahukah kalian, meskipun TKI sering disebut sebagai pahlawan devisa, tapi sumber utamanya bukan dari TKI. Lalu dari mana ya? Nah, sebetulnya hal ini telah kita pelajari tadi. Kita tinggal mengulas tadi, debit dan kredit dicatat di transaksi apa. Nah, jadi sumber devisanya yang pertama, ekspor barang. Perlu kita ketahui bahwa penyumbang terbesar Indonesia berasal dari ekspor kelapa sawit. Kemudian yang kedua, jasa tenaga kerja lokal di luar negeri. Contohnya TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Yang ketiga, wisatawan asing atau mancanegara. Misalnya, turis-turis yang datang ke Indonesia menukarkan uangnya ke uang rupiah. Kan sekarang Indonesia banyak sekali dikunjungi oleh wisatawan asing. Contohnya ke Bali, banyak sekali turis yang mengunjungi ke sana. Maka di sana turis-turis tersebut akan menukarkan uangnya, uang yang bukan rupiah atau uang dari negaranya sendiri, dan ditukarkan ke uang rupiah, sehingga nanti akan menjadi devisa. Kemudian yang keempat, pendanaan luar negeri. Meliputi investasi dan pinjaman yang diterima Indonesia dan juga utang luar negeri, baik dari lembaga swasta maupun negara, masuk ke sumber devisa juga. Devisa yang didapatkan oleh negara
akan digunakan untuk kepentingan tertentu. Penggunaan devisa negara antara lain 1. Membayar impor barang dan jasa. 2. Membayar hutang luar negeri beserta bunga pinjamannya. 3. Investasi di luar negeri. 4. Kunjungan wisatawan ke luar negeri. 5. Membayar perwakilan Indonesia di luar negeri, misalnya dubes dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.